Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Lutfi Servis, si teknisi abal-abal. Alhamdulillah ya, kali ini saya masih bisa diberikan kesempatan untuk memberikan tutorial kepada kalian semua. Ya walaupun tutorial ini hanya gimana bisa kalian nilai sendiri ya. Di sini ada handphone Oppo A5 2020 ya. Dia ini kondisinya mati total. Kata user sih katanya semalaman itu baterainya tinggal tersisa 15%. Lalu dipakai terus main YouTube dan akhirnya ketiduran. Pas mau dicas di pagi hari itu kondisinya mati dan tidak mau menyala ya. Walaupun sudah dicas berjam-jam juga masih tetap kondisi mati total ya. Ini dikarenakan karena ion-ion yang ada di dalam baterai itu tidak mau timbul ya. Biasanya kebanyakan kasus yang seperti ini biasanya ada pada baterainya yang tidak mau naik ya. Artinya baterainya biasanya harus dilakukan dengan pengecasan manual ya. Oke, sebelumnya jangan lupa buat kalian yang nonton video ini, alangkah baiknya dukung channel ini dengan klik subscribe yang ada di bawah kanan video ini ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian, khususnya kalian yang membutuhkan ya. Kita akan bongkar ya. Jadi untuk pembongkaran handphone Oppo A5 ini harus ekstra hati-hati ya. Kenapa saya bilang ekstra hati-hati? Karena back cover dari tutup handphone ini sangat tipis sekali dan harus kalian ekstra hati-hati. Dan sebelum kalian melakukan pencopotan menggunakan tool yang seperti yang ada di layar monitor ini, kalian harus memanasinya terlebih dahulu ya. Mau itu kalian memanasinya menggunakan separator ataupun blower, itu tidak apa-apa ya. Dan siapkan thinner juga untuk membasmi si lem-lemnya agar si lem-lemnya dapat meluluh dengan sempurna ya. Jadi caranya seperti ini. Kita siapkan juga sikat gigi dan siapkan tool seperti ini. Kita angkat perlahan dan kalau sedikit keras kita tambahkan thinner di atas tool yang saya gunakan ini ya. Tool ini menggunakan tool mica yang plastik yang agak tipis ya, jadi agak lumayan bisalah masuk ke area-area yang kecil ya. Dan ini sangat susah sekali kalau tidak dipanasi dahulu dengan menggunakan separator ya, karena lem-lem bawaan pabriknya itu masih kuat ya. Kalau tidak menggunakan separator bisa jadi si back cover ini bisa rusak ataupun pecah ya. Ini back covernya terbuat dari plastik. Oppo A5 ini bukan dari kaca, tapi harus ekstra hati-hati. Di situ juga ada fingerprint, takutnya soket dari fingerprintnya itu ke bawah ya sama tool ini. Dan kita tambahkan thinner yang banyak supaya lem-lemnya semakin mau ya, semakin meleleh, semakin luntur ya dengan bantuan si thinner ya. Kalau masih sangat susah itu jangan dipaksakan ya, karena bisa berakibat fatal. Ini kalau kalian yang bongkar itu, ini tipis sekali ya, tipis banget ini. Ini adalah Oppo A5 2020 yang terbaru dan kayaknya ini masih segelan, belum dibongkar sama sekali ya. Dan jadi agak sedikit sulit sekali untuk membongkarnya dan harus ekstra hati-hati ya untuk membongkar HP ini, karena takutnya kita yang mau untung malah kita yang jadi rugi ya, karena si back cover ini menjadi sobek ataupun pecah ya. Ini juga ada sedikit goresan-goresan sedikit sih dari HP ini karena saya yang mencopotnya agak kurang begitu hati-hati, jadi agak sedikit ya. Jadi di sini kita panaskan lagi dengan menggunakan blower. Tadinya pertama-tama saya panaskan dengan menggunakan separator ya. Ini saya panaskan lagi dengan menggunakan blower karena dirasa ini masih sangat sulit sekali untuk dibuka ya. Kalau masih sulit kita tambahkan thinner lagi yang banyak dan jangan terlalu dipaksakan ya untuk
mencopotnya, dan tetap ekstra hati-hati ya, tetap dalam kendali kita, jangan terlalu kita terbawa ambisi untuk mencopotnya dengan begitu cepat ya. Oke, jadi ini sudah kita copot, lalu langkah selanjutnya kita buka dari si baut ini, dan inilah Oppo A5 2020 dalamannya ya. Di sini terdapat baut-baut yang begitu banyak, dan handphone ini juga masih ada segelnya ya. Artinya handphone ini belum pernah dibongkar sama sekali ataupun belum pernah diservis sama sekali ya. Oke, kita bersihkan decouplernya ya, karena tadi bekas thinner yang banyak ya. Jadi kita bersihkan dengan menggunakan tisu dan sedikitnya kayu putih. Di sini masih sangat mulus, tetapi di pinggir-pinggirnya itu ada sedikit goresan, terkena goresan ya. Karena saya juga kurang hati-hati, dan bisa kalian lihat bekas thinner, dan si mika itu bukannya ke atas yang ada hitamnya itu ya, buat peredam itu. Saya malah ke bawahnya, jadi agak sedikit sulit dan terhambat oleh yang hitam itu. Oke, langkah selanjutnya kita bongkar si baut-bautnya ya. Semuanya kita bongkar, dan si segelnya juga kita hancurkan. Artinya keperawanan handphone ini sudah hilang, dan garansi di tokonya juga sudah hilang ya, kalau sudah masuk ke tempat servis saya. Dan langkah selanjutnya kita buka lewat pinggir ya, untuk melihat isi dalaman dari si handphone ini ya. Pertama-tama tadi juga saya buka lewat sini ya, yang seperti yang dari video ini sangat sulit sekali, dan ternyata dibukanya itu lewat belakang dari back cover yang sangat tipis sekali, dan harus menggunakan tool mika. Oke, kita copot dulu baterainya ya, dan kita pasangkan kembali. Biasanya ada protect, karena di handphone yang sekarang itu ada automatiknya ya. Jadi untuk handphone yang dicasnya terlalu lama itu akan menyebabkan handphone ini jadi berprotek, mengakibatkan handphone ini bukan mati total sih, artinya ingin beristirahat ya. Dan sudah saya copot ini si fleksibel baterainya, dia ada getaran dan mau menyala ya. Saya coba copot lagi, dan ini ya, ini adalah back cover dari belakangnya. Nah, ini adalah back cover dari belakang yang warna putih yang mengkilap itu, ada sedikit goresan tadi di bagian pinggirnya, dan coba kita pasangkan kembali, dan kita akan melakukan pengecasan lewat casan biasa ya. Untuk Oppo A5 2020 ini sudah mempunyai charger yang Type-C ya, jadi bukan yang micro lagi. Yang Type-C itu yang besar ya, bukan yang micro yang kecil kebanyakan handphone punya ya. Di sini kalau dicas masih belum menyala, dan ternyata casannya itu yang bermasalah, lubang casannya ya. Oke, sorry. Jadi kita akan copot lagi batunya, dan kita pasangkan lagi ya. Jadi gimana nih untuk tahap ini, saya hargakan khususnya gimana. Saya ini kan karena yang nyervisnya juga sahabat saya gitu, jadi saya hargakan dengan sejujur-jujurnya gitu. Jadi ini kondisinya begini, kalau tidak percaya bisa dilihat di channel YouTube saya gitu, dan kasih harga seikhlasnya saja. Jadi tadi juga saya dikasih harga seikhlasnya ya. Dan saya tidak akan bakal ngasih tahu kalian harganya itu berapa, tapi dia ikhlas, saya pun juga ridho, dan alhamdulillah segitu juga jadi masukan buat saya untuk hari ini ya. Dan handphone ini sudah bisa tampil ke menu, itu artinya ini kondisinya bukan mati total, dan kalau saya dilihat dan analisa baterainya itu terdapat 86%. Jadi artinya pada dicas pada saat pagi hari setelah kehabisan baterai itu dia mau mengecas ya, baterainya itu mau mengecas, dan tegangan voltasi yang 4.4 volt pengeluaran dari konektor cas menuju ke baterai jalur pibet itu ada tegangannya, dan baterai itu merespon dengan pengecasannya gitu ya, tetapi layar tidak mau hidup, dan ketika nyalakan pun juga dia tidak mau hidup ya. Kebanyakan di handphone yang sekarang yang terbaru ini ada protectnya atau otomatiknya. Jadi kalau dicasnya kelamaan itu bakal handphone itu kayaknya beristirahat sejenak lah gitu. Jadi harus dicopot baterainya dan dipasangkan lagi baterainya, dan dia kembali mau hidup seperti sedia kala ya.
Oke, jadi ini kan sudah mau menyala, jadi kita pasangkan kembali ya untuk handphone ini ya. Dan handphone ini sebenarnya tidak kenapa-napa, hanya saja baterainya yang protek, tidak mau ngangkat ya kalau tidak mau dicopot si konektor baterainya itu. Kebanyakan dari handphone zaman sekarang itu kayak begitu ya, gak tahu kenapa, tapi ya itulah, kayaknya dia butuh istirahat ya. Oke, kita pasangkan kembali baut-bautnya untuk semuanya, kita rapikan kembali karena sudah selesai ya sekarang untuk pengerjaan handphone ini. Yang susahnya itu bukan benerinnya gitu, yang susah itu mencopot back cover dari tutup belakang handphone ini, karena butuh perjuangan dan harus ekstra hati-hati juga ya. Takutnya kan ini handphone terbaru dan belum pernah diservis juga, belum tergores juga, pemasangan juga pakai soft case, dan ada lambang Mars juga, lambang planetnya orang ini kayaknya dari planet nih. Oke, kita rapikan kembali ya. Yang susah itu ya iya gitu, bukan servisnya. Kalau copot baterai juga ya anak kecil juga bisa gitu, tetapi untuk copot back covernya itu penuh perjuangan dan kesabarannya, dan harus memiliki jam terbang yang tinggi ya. Tidak mungkin para user bisa melakukan pencopotan dari back cover Oppo A5 2020 ini ya. Tapi kalau kalian mau bisa ya mudah sekali. Intinya kita belajar dari sebuah kegagalan, karena guru terbaik itu adalah kegagalan ya. Guru terbaik adalah pengalaman. Oke, kita rapikan kembali dan kita pasangkan lem-lemnya di pinggir-pinggirnya ya. Ini di sini saya menggunakan lem T8000 yang warna putih. Biasanya saya juga menggunakan yang hitam ya. Hitam putih juga sama ya. Hitam lawannya putih, putih lawannya hitam ya, sama saja juga ya. Sama-sama lem, dan ini juga bagus lemnya, rekomendasi ya. Kita pasangkan lagi untuk soket fingerprint, dan ketika kalian masang soket fingerprint jangan lupa buat mematikan handphonenya ya, karena takutnya terjadi short ataupun gimana ya ketika pemasangan soket fingerprint itu salah. Dan kembali pasangkan lagi untuk penutup fingerprintnya dan dibaut kembali ya, takutnya ketika jatuh fingerprintnya itu soketnya itu copot ya, jadi bongkarnya juga agak ribetnya juga ya. Jadi harus benar-benar semuanya terpasang dan rapi kembali seperti sedia kala ya. Jangan ada yang tertinggal walaupun hanya satu baut ya, jangan, pokoknya ini jangan. Dan kita rapikan kembali. Kalau sudah begini ya tinggal kita presisikan untuk back cover bagian belakangnya, dan kita rekatkan dengan menggunakan karet ya. Cukup dengan 4 ataupun 5 karet itu sudah bisa merekatkannya, dan tunggu 20-30 menit untuk handphone ini benar-benar menempel seperti sedia kala dan tidak bakal kembali lagi terbuka ya kalau tidak dibongkar oleh kita sendiri ya. Yang di YouTube. Oke ya, jadi kalau sudah begini ya kita rapikan, bersihkan dengan menggunakan minyak kayu putih, biasanya itu saya gunakan. Dan kalau sudah kayak gini berarti usaha kita sudah selesai dan proses servis juga sudah selesai, dan tinggal kita siapkan nota bagi kalian yang memiliki nota. Dan kalau yang servisnya sahabat kita ya nggak mungkin, dan kasusnya juga kalau seperti ini ya dibilangnya juga sepele, dan ini juga nggak ada kerusakan sama sekali ya. Saya juga bilangnya ini nggak ada kerusakannya sama sekali. Saya hanya mengandalkan jasa saya hanya mengandalkan ilmu saya, dan saya hanya mengandalkan kesabaran saya. Semuanya itu harus ada dalam diri saya. Kalau teman saya yang nyervis dia juga nggak bakalan bisa ya. Kalau sama seperti saya, jadi saya kasih harganya seikhlasnya, dia pun ikhlas, saya pun ridho dengan yang dia kasih, dan berkah juga ke kitanya ya. Kalaupun untuk harga ke orang lain bisa jadi mungkin ini untuk teknisi lain bisa jadi 400-300 ya, karena harga servis itu sangat gelap dan tidak terukur ya. Tergantung berapapun yang kita mau ya kita kasih, tetapi harus sesuaikan dengan harga handphonenya ya.
untuk handphone yang kayak gini sih tidak disesuaikan dengan kerusakan handphonenya ya. Oke, semoga bermanfaat tutorial kali ini dari saya. Jangan lupa di subscribe channel saya, dukung terus channel saya, share juga ya ke teman-teman kalian agar teman kalian juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.